Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, memberi makan kepada orang lain ini sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan ini. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Tabrani. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana Pak? Syekhuna Nawawi dari Banten menceritakan di dalam kitabnya Nasoihul Ibad tentang rahasia Nabi Ibrahim sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim mengaku tidak makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu. Nabi Ibrahim mengaku tidak makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu, saudara. Bahkan Nabi Ibrahim menempuh perjalanan sejauh 1 mil atau 2 mil sekedar mencari orang untuk menemaninya makan. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Lalu seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu? Nabi menjawab, untuk orang yang memberi makan. Jadi orang yang memberi makan kepada orang lain itu disiapkan oleh Rasulullah, disiapkan oleh Allah kamar-kamar dalam surga. Tak hanya boleh kamar khusus orang yang memberi makan, juga akan masuk surga dari pintu tersendiri, pintu khusus. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga membuat kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Inilah keutamaan memberi makan, saudaraku. Hadis riwayat Tabrani. Memberi makan tidak harus menunggu menjadi kaya dan lebih makanan. Sebab memberi makan dalam keadaan sempit pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Bahkan dapat melindungi pelakunya dari siksa neraka. Nabi SAW bersabda, apabila neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma yang kalian berikan kepada orang yang lapar. Hadis riwayat Bukhari. Hai orang-orang yang lapar, datanglah ke rumah Pak Yazid, akan aku beri makan. Benar, serius. Tentunya seadanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang memberi makan akan dapat menempuh jalan mendaki dan sukar. Aqobah namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad
Dan tahukah kamu apakah kiranya jalan yang mendaki dan sukar itu? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu memberi makan pada hari kelaparan. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang tidak mau memberi makan adalah sebagai pendusta agama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Surat Al-Maun surat ke-107 ayat 1. Menurut Allah Subhanahu wa taala, dialah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kesediaan memberi makan dapat dipahami dalam sebuah hadis qudsi. Pada hari ini aku menahan karuniaku darimu, sebagaimana kamu telah menahan kelebihan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan hasil usahamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah akan menahan karunia Allah daripada kita, sebagaimana kalau kita melakukan penahanan kelebihan sesuatu yang bukan merupakan hasil usaha kita. Sejatinya manusia diberi makan oleh Allah. Manusia tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Di dalam hadis qudsi disebutkan orang yang memberi makan akan bertemu dengan Allah di sisi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak mau memberikan makanan kepadaku. Lalu orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu? Engkau Tuhanku, penguasa alam semesta. Allah menjawab, ketahuilah apakah kamu tidak peduli terhadap hambaku, si Fulan. Ia telah datang meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberi makan. Ketahuilah sekiranya kamu mau memberi makanan, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dilanjutkan, wahai Fulan, wahai hambaku, kenapa aku sakit kamu gak nengok? Kemudian sang hamba itu bertanya, bagaimana Allah bisa sakit? Allah kan maha kuasa, kok bisa sakit? Kamu lihat saudaramu, tetanggamu yang sakit. Kalau kamu hadir menengoknya, aku ada di sisinya, katanya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengasah jiwa kita, jiwa kepedulian kita kepada sesama, apalagi sesama muslim. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Palestina, maupun yang ada di Afgan, maupun ada yang di Mesir, maupun di Arab, maupun di mana, ataupun yang ada di lingkungan kita. Kita harus mengasah kepedulian sosial kita. Belajarlah seperti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan lapar pun masih mau memberikan makanan kepada orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan kepada kita semuanya, yaitu Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Betul apa betul? Betul. Kalau kita membetulkan, maka kita harus mau mempraktekkan dalam kehidupan kita.
Bahkan Rasulullah bukan hanya menganjurkan memberi makan, tapi memberi senyum juga. Tabassamuka ala wajhi akhuka shadaqah. Senyum kamu dengan tulus, dengan ikhlas kepada saudaramu adalah sedekah. Ini sudah gak ngasih makan, mukanya serem kayak bemo, gak mau senyum. Kalau ngelihat orang seperti mau menerkam. Ini umat Rasul bukan sih? Kalau dikucapin salam bukannya menjawab malah meledek. Ini umat Rasul bukan orang yang begini. Tentu masih umat Rasulullah, tapi harus mau memperbaiki akhlaknya. Demikian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah yang dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tonton terus Yajid channel YouTube. Insya Allah bermanfaat tontonannya bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan beritahu teman Anda, sahabat Anda untuk menonton video ini. Insya Allah sebagai ladang amal kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.